pasti yang 12 kilo. Iya, yang gede pasti. Ada oknum isi. Mesin dari Cina 45 juta pindah semua. Satu truk beda 58 juta. Semua oknum aparat disogok dengan LPG. Semua oknum anggota dewan mintanya sama Pertamina itu apa? Agen SPBE, agen LPG. Coba kalau orang biasa minta agen LPG bisa dapat nggak? Itu katanya online, on off. Ini bullshit toh. Makanya saya usul persis konsep rumah sakit. Oke. Saya dari kecil masak air itu di rumah tuh pakai listrik. Iya. Kompor, oven, listrik. Kenapa? Orang kampung juga begitu. Iya. Karena PT Timah peninggalan Belanda ada pembangkit listrik tenaga diesel yang jalan. Jadi bayar listrik itu per ampere. Nah, saya usul yang sama. Kenapa orang yang ekonomi bawah kita tidak kasih subsidi listrik di 1300 watt? Kalau 450 watt dia masak air jatuh. Karena buatan dalam negeri kayak mas pion segala macam mungkin 800-900 watt. Coba kalau 1300 watt yang dikasih subsidi. Rumah Anda cukup nggak? Satu AC jatuh. Nah disitulah cara mensortir. Betul. Ya dong? Apartemen mungkin Anda mau kasih 1300. It's okay. Tuh kita punya PRTD, kita punya tenaga panas bumi. Kita semua punya Indonesia. Emang jalan udah bakar batu bara bisa nyetop. Kenapa nggak subsidi kasih mereka? Nah makanya saya khawatir kita memang pengen rakyat itu terus terima bantuan sosial. Bukan menghilangkan bantuan sosial, tau nggak? Kita pengen rakyat itu bodoh dan miskin supaya gampang dibeli. Sorry to say gitu loh. Bagi saya, orang nggak mau pilih saya di DKI pun karena saya lakukan ini semua. Nggak apa-apa. Ada proses edukasi. Semua manusia itu punya hati nurani. Toh kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Bagi saya, Tuhan tahu lebih baik. Kata mama saya, kalau kamu tidak kalah dan masuk penjara, kalau kita berpikir, bahwa apa masukin saya penjara? Toh orang yang mau ngambil kursi saya sudah diambil. Karena nggak mau saya bekerja sampai Oktober. Nanti saya punya pasukan merah. Bukan pasukan merah sesuai partai ya. Karena warna hijau, merah, kuning, putih semua ada. Merah belum. Tahu nggak merah itu buat apa? Untuk apa? Ini pengalaman saya jadi bupati. Orang yang ekonomi bawah atau kerja pas-pasan, nggak ada waktu, nggak ada uang nih kerja pas-pasan nih. Rumah orang tua atau rumah dia bocor, nggak ada duit untuk perbaikan. Nah kalau pemerintah menganggarkan duit untuk perbaikan rumah itu, perbaiki rumah tuh nggak bisa dihitung loh budgetnya loh. Pemborong juga takut ngitungnya. Lalu pemerintah waktu saya bupati ambil solusi gampang. Kirim material kepada orang yang ekonomi lemah ini untuk perbaiki rumah sendiri. Pertanyaan saya, dia ada waktu nggak? Nggak ada. Dia punya duit nggak bayar tukang perbaiki? Nggak. Nggak ada. Lalu apa yang lakukan? Semen semua datang. Dia jual lah. Nah lalu saya dari situ saya belajar. Kenapa kita tidak beli material-materialnya itu? Nggak pengadaan pakai e-katalog. E-katalog dong. Oke. Tapi yang kerjanya siapa? Nah disitulah saya mau rekrut tiap kelurahan pengangguran tadi, pemuda-pemuda atau yang orang masih kuat, dilatih jadi tukang bangunan, kerjasama di pabrik keramik, semen, segala macam, atap. Nah kalau dia perbaiki rumah orang tinggal beli material, keramik miring-miring nggak pas juga, orang juga nggak komplain. Tapi begitu dia jadi bagus, dia akan keluar kerja sama orang. Nah ini adalah proses menggabungkan pekerjaan itu dengan pengangguran dan sekaligus bantuan sosial. Tapi wujudnya ini keadilan sosial. Ya kan, ini keadilan sosial. Makanya saya bilang kan Martin Luther King Jr. pakai kalimat saya suka banget. Jadi bilang kan, kalau kekuasaan nggak ada, saya ambil cinta negara, cinta rakyat gitu ya. Kekuasaan tanpa cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar, sembrono, dan korup. Tapi kalau punya cinta negara, cinta rakyat, Anda tidak punya kekuasaan, Anda sentimental dan kurang darah. Makanya saya mendorong orang tuh masuk ke politik. Tapi dengan sistem politik yang jual beli, yang tanda kutip, pemilu yang tidak fair, tidak transparan, orang baru susah. Nah, itu harus diperbaiki, yang kita tuntut. Harusnya kita demo di DPR tuh dibalik itu tuntutnya itu, sama rame-rame. Tuntut perbaikan sistem pemilu, tuntut perbaikan pembuktian terbalik, tuntut pemerintah keluarkan peraturan pemerintah hasil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ratifikasi Konvensi PBB. Di situ ada prinsip harta yang tidak ilegal. Jadi menurut saya tidak perlu ada undang-undang perampasan aset.